Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'd. Hayakumullah ayyuhat tullab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-nikmat darinya, yang mana pada pekan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita di pelajaran Nahwu kali ini. Tayyib, siswa-siswa yang kami muliakan, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada pertemuan kali ini, pelajaran kali ini kita akan membahas kembali pelajaran Nahwu yang mana kita sudah berhenti di pertemuan sebelum ini tentang ajzaul kalami wa ma yata'allafu minhu. Maksudnya al-kalam terdiri dari apa-apa saja, dari tiga hal, yaitu isim, fi'il, dan harf. Setiap isim, fi'il, dan harf itu sudah kita jelaskan masing-masing beserta contohnya, dan maknanya juga sudah kita jelaskan. Maka agar itu senantiasa Ustaz ucapkan, tujuannya agar antum kembali mengingat apa yang sudah kita ajarkan di pekan kemarin. Itu tujuannya, biar bisa kita lanjutkan di pelajaran hari ini tentang alamatul ism. Kenapa tiba-tiba membahas tentang alamatul ism? Mungkin sebagian dari antum ada yang terkejut, loh kok larinya ke alamatul ism? Ini tidak lain dan tidak bukan dia terkejut karena nggak paham dari awal pelajarannya, nggak mengulang pelajarannya. Nah, itu sebabnya. Sebab kita membahas judul yang sekarang ini tentang alamatul ism itu karena kemarin kita membahas tentang al-kalam terdiri dari tiga hal, isim, fi'il, dan harf. Kemudian di buku dijelaskan tentang apa itu isim dan contohnya, apa itu fi'il dan contohnya, kemudian apa itu harf dan contohnya. Sekarang masih membahas tentang tiga hal tersebut, namun membahas tentang tanda-tanda isim agar antum lebih bisa membedakan yang mana isim, yang mana fi'il. Nah, begitu jelas pelajaran Nahwu kita. Jadi jangan sampai enggak paham. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ustaz harap antum semuanya sudah mengerjakan latihan yang sebelum ini ya. Halaman 16. Itu Ustaz harap sudah dikerjakan. Baik. Alamatul ism. Mari fokus. Siapkan jiwa dan raganya untuk mencoba memahami pelajaran Nahwu. InsyaAllah pelajaran Nahwu itu enggak sulit, asal mau mencoba untuk memahaminya. Perhatikan perkataan musannif, pengarang kitab Al-Ajrumiyah. Qala al-musannif, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta. Apa artinya ini Ustaz? Di sini pengarang kitab Al-Ajrumiyah menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Mari ikuti syarahnya, penjelasan dari kitab Asy-Syarh, penjelasan. Lama faraghal musannif min dzikri aqsamil kalam, tatkala pengarang kitab sudah selesai menyebutkan tentang pembagian-pembagian kalam, bagian-bagian kalam, syara'a fi bayani alamati kulli qismin. Beliau pun memulai untuk menjelaskan tentang tanda-tanda setiap bagian tersebut. Fabada bil ism, maka pengarang kitab memulai dengan isim. Wa dzakara lahu arba'a alamat, dan ia menyebutkan di dalam penjelasannya ada 4 tanda-tanda untuk isim. Idza wajadta wahidatan minha, apabila engkau mendapatkan satu tanda tersebut di dalamnya, fi kalimatin, di dalam sebuah kata,
Au ra'aita annaha taqbaluha, atau kamu melihat bahwa kata tersebut menerima salah satu tanda itu, tanda yang 4 itu, arafta annaha ismun, maka kenalilah bahwa kata tersebut adalah isim. Jadi ada 4 tanda di dalam isim. Entah itu jika ada salah satu di dalamnya atau bisa dimasukkan ke dalam kata tersebut, berarti dia isim. Apa saja itu? Fal ismu yu'rafu. Perhatikan di dalam kalimat yang ada di atas lagi, kalau musannif fal ismu, maka kata itu dikenali dengan bil khafdi, khafdun, wa tanwin, tanwin, wa dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi, dan huruf khafd, huruf khafd atau bahasa lainnya huruf jar. Dia adalah, maksudnya huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasam, dan huruf-huruf sumpah ada 3, yaitu al waw, waw, wal ba, wat ta. Ini sudah kita baca tadi di bawahnya penjelasannya. Maka beliau pun memulai dengan yang pertama, ihdahuma, salah satu dari tanda isim yang pertama adalah al-khafdu, al-khafad. Apa itu khafad Ustaz? Artinya adalah wa huwa ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-amil. Khafdun itu adalah bentuk kasrah yang terjadi karena sebuah pekerja, maksudnya ada yang mempengaruhinya sebelumnya sehingga kata tersebut menjadi kasrah. Kasrah tersebutlah yang dimaksudkan dengan khafdun. Ya, nanti akan kita sebutkan contohnya. Nih contohnya, nahwu bismillahirrahmanirrahim. Setelah di akhir setiap kata itu kasroh semuanya. Fakullun min, maka setiap dari ismi, wallahi, warrahmani, warrahimi, asmaun, itu adalah isim-isim. Liwujudil kasrati fi akhiriha, karena terdapat kasroh di akhir setiap katanya. Ya, jadi kasrah tersebut yang disebabkan oleh amil pekerja yang masuk ke dalam kata itu, yang datang sebelum kata itu, sehingga kata tersebut menjadi kasrah. Maka kasrah itu adalah tanda-tanda isim. Baik, wadih. Jadi ingat, kasrahnya disebabkan oleh pekerja. Ini catatan penting, karena pekerja. Ya, nanti ada bentuk kasroh yang bukan karena pekerja, ada, nanti itu lama kita bahasnya nanti. Yang penting ingat, kasroh khafdu di sini adalah penyebabnya karena pekerja. Taib. Itu tanda pertama. Tanda kedua, at-tanwinu. Siapa lagi yang nggak ngerti apa itu tanwin? Kalau ada yang nggak ngerti tentang tanwin, maka ayo kita baca ini. At-tanwin wa huwa ibaratun an dhammataini aw fathataini aw kasrataini nahwu qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wujuhun yauma idzin khasyah. Nanti akan kita baca. Tanwin adalah ibarah atau bentuk dari 2 dhammah, dhammatain, au fathatain, 2 fathah, au kasratain atau 2 kasrah. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala, wujuhun yauma idzin khasyiatun. Lanjut apa lagi? Amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyatin. Itu fakullun min, maka setiap dari kata wujuhun wa yauma idzin wa khasyiatun
wa amilatun nasibatun naran wa hamiyatan wa ainin wa aniyatin asma. Itu merupakan isim-isim liwujudi tanwini fi akhiriha, karena adanya tanwin di akhir setiap katanya. Wadah? Nah, itu tanda kedua. Jelas ya? Masa tanwin nggak tahu? Maka ingat, jika ada tanwin di sebuah kata, maka dia adalah isim mumtaz. Jangan ada yang tidur ya. Tanda yang ketiga, ats-tsalitsah, tanda yang ketiga, dukhulul alifi wal lam, masuknya alif dan lam atau al, yang biasa kita kenal dengan al. Wa yu'abbaru anhuma bi al, yang biasa disebut dengan al. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu lal arshis tawa. Al-arsh sama Ar-Rahman. Fakullun min, maka setiap kata dari Ar-Rahman dan Al-arsh ismani lidukhuli al alaihima. Setiap kata dari Ar-Rahman wal arsh itu merupakan isim-isim, karena terdapat al pada setiap katanya. Jelas? Jelas? Al gampang sekali. Maka kalau ada antum melihat di dalam sebuah kata al, maka itu adalah tanda-tanda isim, berarti kata itu adalah isim. Tanda keempat, dari tanda-tanda isim adalah huruful khafdi. Maksudnya apa? Huruf-huruf khafad, atau bahasa lainnya huruful jar. Yang mana huruf-huruf tersebut adalah, nih huruf-hurufnya nih, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Ini merupakan huruf-huruf al-khafd, atau bahasa lainnya huruful jar. Fahadhil huruf khassatun bil asma. Maka huruf-huruf yang sudah kita sebutkan ini khusus untuk isim-isim. Fala tadkhul illa alaihima, maka tidak bisa dimasukkan kecuali kepada isim. Maksudnya apa? Enggak boleh kita gunakan huruf-huruf yang sudah kita bacakan tadi kepada fiil, karena huruf-huruf tersebut adalah untuk isim. Jadi jika kalian nampak atau dapatkan huruf-huruf tadi, min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam di dalam sebuah kalimat, maka perhatikanlah setelah huruf tersebut itu pasti isim. Ingat, setelah huruf tersebut itu pasti isim. Ingat itu. Contohnya nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih kalimatnya nih. Ada enggak dapatkan huruf-huruf tersebut? Ustaz baca kalimatnya nih ya. Takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Coba pikir keras dulu. Lihat kata kalimatnya, perhatikan yang mana huruf di situ. Tayyib. Coba kita perhatikan, takufu syarraka 'anin nas. Potongan ini dulu. Mana huruf di sini? Huruf-huruf khafat yang kita bilang atau huruf-huruf jar. Anin, satu. Jika kita dapatkan huruf ini, maka yakinlah setelah huruf ini pasti isim. Mana dia? An-nas. Wadah? Potongan kedua, fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Mana lagi? Coba perhatikan potongan. Coba perhatikan potongan kalimat ini, mana huruf jar atau huruful khafd di dalamnya.
Kalau nampak, kalau dapat tunjuk. Tunjuk ya, ka. Mana? Fa inna shadiqatun. Min, ni min Ustaz. Min, mumtaz. Satu lagi mana? Ala, ahsanta ala. Baik, perhatikan apa yang terdapat setelah huruf min. Min setelahnya kaf. Ala setelahnya nafsika Ustaz. Tayyib. Maka kita baca penjelasannya. Fakullun min annas, maka setiap dari kata annas tadi yang ini anin nas, wad dhamir fi minka, adapun dhamir yang terdapat pada minka, nih dhamir nih. Kaf di sini ini adalah dhamir. Kalau dhamir itu berarti dia isim. Wa nafsi ala nafsika. Wa nafsi asmaun, ini merupakan isim-isim lidukhuli hurufil khafdi alai, karena terdapat huruf-huruf khafd sebelumnya yang masuk kepada kata-kata tersebut ya. Jadi gampang sekali, 4 tanda-tanda isim. Yang pertama al-khafd. Al-khafd yaitu kasrah karena sebuah pekerja. Yang kedua tanwin. Yang ketiga dukhulu al-alif wal lam, masuknya alif dan lam. Yang keempat huruful khafdi, huruf-huruf jar. Ya, jelas ya. Kalau huruf jar bukan huruf tersebut isim, tapi kata setelahnya. Ingat. Kita lanjutkan penjelasannya. Wa min hurufil khafdi ahruful qasami liqauniha tajurrul isma ba'daha. Dan di antara huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafad ahruful qasam, ada yang namanya huruf-huruf digunakan untuk sumpah, huruful qasam namanya. Liqauniha tajurrul isma ba'daha, karena ia juga mengkasrohkan ataupun memajrurkan isim setelahnya. Wahya salah satu ahruf, dan dia ada 3 huruf yang digunakan untuk sumpah ya. Huruf-huruf ini gunanya atau huruf-huruf ini digunakan untuk sumpah. Ingat, kalau digunakan untuk sumpah berarti kata setelahnya itu harus kasroh. Apa huruf-huruf tersebut? Al-waw pertama, wal ba kedua, wat ta ketiga. Wa summiyat ahrufa qasamin, dan dinamakan huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah, li annaha tadkhulu 'alal muqsami bihi, karena huruf tersebut masuk kepada yang disumpahkan dengannya. Maksudnya apa? Yang disumpahkan dengannya. Wala yakunu illa isman, dan yang disumpahkan tersebut tidaklah melainkan dia isim. Contohnya wallahi wa tallahi wa billahi. Nah, Ustaz ngajar kayak anak TK, masa nggak paham juga lagi. Maksudnya apa? Masuk ke dalam yang disumpahkan dengannya, yaitu Allah. Karena manusia tidak boleh bersumpah dengan sesuatu apapun kecuali dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi kalau untuk manusia itu yang dijadikan yang boleh bersumpah dengannya itu adalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu sedikit pelajaran tentang akidah. Dah faham sampai di sini tanda-tanda isim? Insyaallah faham, sangat gampang sekali, ada 4. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un. Dan hasil dari apa yang sudah disebutkan di atas tentang tanda-tanda isim ada 4. Ya, tanda-tanda isim ada 4.
Itnatani, perhatikan ini ringkasan aja, lebih gampang untuk mengenai. Itnatani talhaqanil isma fi akhirih wa huma al-khafd wa tanwin. Dua dari tanda-tanda tersebut bisa engkau dapatkan di akhir setiap kata. Dua dari tanda-tanda isim tersebut bisa engkau jumpai di akhir setiap kata. Apa saja yang dua itu? Al-khafdu wa tanwin. Khafdun yaitu kasrah, dan at-tanwin tanwin. Nah, ini pasti di akhir kata, bukan di awal kata, di akhir. Jadi dua hal itu akan dijumpai di akhir kata. Wadnatani tadkhulani alaihi fi awwalihi. Dan dua dari tanda-tanda tersebut juga itu bisa dijumpai dan didapatkan di awal setiap kata. Di awal setiap kata. Wahuma, dua tersebut adalah al. Ini pasti di awal nih, al, bukan di akhir ya. Wa huruful khafdi, dan huruful khafdi. Ingat itu. Kalau sebelum di awal kata itu ada al, maka dia kata tersebut adalah isim. Kalau di depan kata tersebut, sebelumnya maksudnya, ada huruful khafdi atau huruful jar, maka kata setelahnya itu adalah isim. Sampai di sini, anak-anakku sekalian, siswa-siswaku sekalian, faham? Faham insyaallah. Ya. Tayyib, kalau memang faham pelajaran yang di atas tentang tanda-tanda isim, maka ayo beranikan diri untuk menjawab soalnya nih. Latihan-latihan. Perhatikan latihan pertama. Iqra'il ayatal atiyah, thumma astakhrij minha al-asma'a ma'a bayanil alamati allati 'urifat biha. Bacalah ayat-ayat berikut, kemudian keluarkan dari ayat-ayat tersebut setiap isim-isim beserta penjelasan tentang tanda yang kamu ketahui bahwasanya itu isim. Bahwasanya kata yang engkau pilih, kata yang engkau keluarkan itu isim. Jelaskan tandanya. Mari kita baca ayatnya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya Allah, silakan pilih mana yang isim di ayat yang sudah kita bacakan. Mana? Yang pertama, al-insan. Yang kedua, ahsani. Yang ketiga, taqwim. Mumtaz. Baik, kita tulis di sini al-insan, ahsani, taqwim. Sebutkan tanda-tandanya. Tolong, tugas antum lagi menyebutkan tanda dari setiap kata yang sudah kita sebutkan. Kenapa dia dinamakan dengan isim, disebut isim, apa tanda-tandanya? Allah, lanjutkan mengerjakannya. Hati sab'ata amfilatin min indika 'alal isim. Sebutkan, berikan 7 kata dari dirimu sendiri tentang isim. 7 contoh dari kamu berupa isim-isim. Sebutkan 7 yang mana isim dengan berbeda-beda tanda ya, ingat. Sebutkan 7. Ya, jelas? Itulah yang harus difahami baik-baik. Sebenarnya Ustadz kenapa pelan-pelan kayak gini ngajar? Biar antum bisa faham. Pertama. Yang kedua, kalau buru-buru nanti antum banyak nggak paham. Itu dia gunanya. Sebenarnya gampang sekali kalau buru-buru ngajar nahwu ini. Selesai kita langsung satu kitab jadi ulama semuanya, masya Allah. Ya, seperti itu.
Ada pertanyaan? Ada? Silahkan. Nah, jadi Ustaz minta apa yang sudah kita baca ini di atas, sudah kita jelaskan, diringkas ya. Tulis saja langsung alamatul isim. Tulis alamatul isim di buku tulisnya. Nah, langsung bikin akar 4 biji. 1, 2, 3, 4. Demikian. Akar yang pertama tulis apa dari tanda-tanda isim? Tulis di sini al-khafdu. Dalam kurung al-kasrah. Akar kedua tulis dari tanda-tanda isim at-tanwin, mumtaz. Tanda-tanda ketiga, tanda-tanda isim apalagi tadi? Dukhulul alif wal lam, ahsantum. Naam. Yang keempat huruful khafdi. Dah, bikinlah contoh setiap akar tersebut. Selesai. Itulah tanda-tanda isim yang perlu diingat. Sama jangan lupa dari latihan yang ada di sini itu dikerjakan. Nanti kalau ketika ingin menulis nilai antum, Ustaz akan tanya. Ustaz akan tanya, mana catatannya? Ada enggak? Nah, itu. Kalau yang enggak ngerjakan, siap-siaplah nilainya. Nilainya berapa? 100. Dia 100, teman-temannya 1000 kalau benar. Ya. Jadi itu sangat penting. Insyaallah pertemuan berikutnya itu tentang setelah pembahasan isim, tanda-tanda isim apa? Kira-kira tentang alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il lagi Ustaz. Masih pembahasannya seputar itu. Seputar isim, fi'il, harf. Kenapa membahas isim, fi'il, harf Ustaz? Karena itu dengan itulah sebuah kata itu terbangun. Dengan 3 hal itulah sebuah kata terbangun. Jadi kita bahas masing-masingnya. Alamatul fi'li ini di pertemuan berikutnya. Wadih ya syabab. Wadih. Ustaz berharap jelas semuanya. Kalau ada yang nggak paham, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Ya, ingat itu, nggak boleh nggak buat. Jelas? Kalau ada kata-kata Ustadz yang salah, Ustadz minta maaf. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan bertanya. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang rapi boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.